Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Satu dua kali pukulan Mahisa Dharma mengenai kepala binatang buas itu, tetapi rupanya tidak membawa pengaruh apa-apa. Binatang buas tersebut tetap melancarkan terkaman-terkaman yang mengerikan. Tetapi setelah berulang kali kepalanya kena terserang oleh Mahisa Dharma, akhirnya biruang itu rupanya jadi pusing juga kepalanya dan pandangan matanya jadi nanar. Hal itu bukan membuat biruang tersebut menghentikan terkamannya, malah semakin ganas saja dia menerjang ke sana kemari. Entah telah berapa banyak pohon-pohon yang tumbang oleh terjangan binatang buas tersebut, tetapi ia tidak juga berubah menjadi lebih lunak, malah dengan disertai oleh raungannya yang kuat, acap kali kedua tangannya menerjang akan mencengkeram tubuh Mahisa Dharma. Sebagai seorang yang cerdas, Mahisa Dharma menyadari tidak mungkin ia menghadapi terus binatang itu dengan kekerasan. Jika ia selalu mengelakkan diri pun tenaganya bisa terkikis habis dan ia bisa menjadi cepat lelah. Maka dalam keadaan demikian, dengan mengeluarkan peringan tubuhnya, Mahisa Dharma melompat ke belakang biruang itu, di saat mana binatang buas tersebut sedang menubruk ke arahnya. Akibat elakan Mahisa Dharma membuat binatang itu hampir terjerunuk jatuh di tanah. Namun cepat sekali ia bisa menguasai dirinya sehingga tidak sampai terguling. Mahisa Dharma tidak mau membuang-buang kesempatan yang ada. Ia menjejakkan kakinya, tubuhnya telah melompat ke belakang punggung binatang buas tersebut. Ia mencengkeram bulu di bagian bahu binatang buas tersebut kuat-kuat. Biruang itu jadi meraung-raung sambil mempergunakan kedua tangannya untuk mencengkeram Mahisa Dharma. Tetapi usaha binatang tersebut selalu gagal, sebab Mahisa Dharma telah menjepit perut binatang buas tersebut dan mencengkeram kuat-kuat bahu dari binatang buas itu. Sehingga biruang itu tidak leluasa lagi menggerakkan kedua tangannya, tetapi usaha binatang itu selalu gagal, sebab Mahisa Dharma telah menjepit perut binatang buas tersebut dan mencengkeramnya kuat-kuat. Karena kesakitan dan juga penasaran tidak bisa menangkap mangsanya yang bercokol di belakang punggungnya, dengan mengeluarkan suara raungan yang keras, binatang buas tersebut berlari kian kemari dengan cepat. Semakin lama ia berlari semakin cepat dan ganas, sehingga Mahisa Dharma yang tengah tergembok di punggungnya jadi merasa ngeri juga. Dia khawatir kalau nanti dirinya tertumbuk batang pohon. Tetapi Mahisa Dharma sudah tidak ada pilihan lagi, ia tetap bertahan dengan keadaan seperti itu. Hanya sekarang Mahisa Dharma sering mempergunakan tangannya sekali-sekali memukul kepala biruang itu. Sehingga binatang buas tersebut jadi semakin kalap, apalagi pukulan tangan Mahisa Dharma menghantami kepalanya dengan disertai oleh kekuatan tenaga dalam, maka keras sekali serangan itu menumbuk kepalanya. Lama-lama biruang itu jadi mabok dan pusing, di samping sangat kesakitan. Setiap kali kepalan tangan Mahisa Dharma menghantam kepalanya, si biruang merasakan pandangan matanya berkunang. Memang mulanya ia semakin garang dan beringas, namun setelah peristiwa seperti itu berulang kali dilakukan Mahisa Dharma, binatang itu jadi lebih perlahan-lahan gerakannya, di mana tubuhnya jadi terhuyung-huyung seperti akan terjerembab. Maka ia telah berusaha untuk menghadapinya dengan kelunakan yang bisa dilakukannya. Lah menangkis, tetapi waktu tenaga mereka akan saling bentur, Mahisa Dharma kembali menarik pulang tangannya. Mahisa Dharma menyadari bahwa ia akan berhasil menguasai binatang buas itu. Ia telah mengempos dan memusatkan kekuatan sinkangnya di telapak tangannya. Di suatu kesempatan, dengan diiringi suara bentakan, Mahisa Dharma mengirimkan pukulan yang keras sekali di kepala binatang buas itu. Plak, kepala biruang itu telah dihantamnya kuat sekali. Tubuh biruang itu terhuyung-huyung akan rubuh. Namun dalam keadaan demikian ia masih berusaha bertahan. Mahisa Dharma memusatkan tenaganya pula dan bermaksud menghantam lagi.
Tetapi waktu pemuda ini menggerakkan tangannya, terdengar suara orang berkata dengan nada yang dingin, "Jangan mencelakai Biruangku." Mahisa Darma terkejut. Dengan gesit ia melompat turun dari punggung Biruang itu, kemudian berbareng memutar tubuhnya. Dilihatnya seorang laki-laki dengan pakaian dari bahan kulit binatang menutupi sebagian tubuhnya yang tegap itu, dan juga dengan rambut yang terurai panjang menutupi sebagian pundaknya, tengah berdiri bengis mengawasi dirinya. Dilihat dari keadaannya itu, orang tersebut tampaknya tidak begitu merawat keadaan dirinya. Jenggotnya panjang dan tumbuh tidak teratur, di samping kumisnya yang kaku. Tetapi tubuhnya yang tinggi besar dan tampaknya tegap, membuat Mahisa Darma tidak berani sembarangan menghadapi manusia ini, yang menurut pengakuannya tadi sebagai majikan binatang tersebut. "Siapa kau, pemuda lancang yang berani mendatangi pulauku?" kata orang itu lagi dengan suara yang keras mengandung hawa pembunuhan. Mahisa Darma cepat-cepat merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat, sambil katanya, "Aku yang muda telah menemui rintangan di laut, diterjang topan, sehingga tersesat kemari. Harap paman mau memaafkan. Bolehkah aku yang muda mengetahui nama paman?" Mendengus dingin orang itu dengan suara yang tetap mengandung hawa pembunuh. Sikapnya juga tidak berubah, tetap memperlihatkan sikap tidak bersahabat. "Kau telah lancang memasuki pulauku, kini menyiksa Biruang peliharaanku, maka kesalahanmu itu merupakan kesalahan tidak berampun. Kau harus mempertanggungjawabkannya." Berbareng dengan habisnya perkataan itu, tiba-tiba tangan orang tersebut bergerak mengibas. Tetapi hebat kesudahannya, Mahisa Darma yang sudah menyadari adanya kekuatan sakti di dalam dirinya dan mengenal beberapa ilmu kanuraga yang pernah dilihatnya dari ayah dan ibunya termasuk juga ilmu di dalam benaknya, cukup membuatnya berlaku nekat. "Ah, aku coba saja sebisaku," pikir Mahisa Darma. Mahisa Darma merasakan angin yang kuat menerjang dirinya. Cepat-cepat ia mempertahankan diri dengan mengerahkan kekuatan di kedua kakinya. Namun tidak berhasil, karena tubuhnya tetap terhuyung dan hampir saja ia kejengkang ke belakang. Untung Mahisa Darma gesit sekali, begitu tubuhnya hampir terjengkang ke belah karak, ia telah membarengi menotol tanah, sehingga tubuhnya mencelat ke tengah udara dan kemudian meluncur turun kembali ke tanah dengan kedua kaki yang terlebih dahulu. Ia tidak sampai terjengkang. Orang yang tampaknya ganas dan menjadi majikan pulau tersebut mengeluarkan seruan heran. Lah tidak menyangka bahwa pemuda di hadapannya ini bisa menghindar dari serangannya. Telah 40 warsa lamanya ia menempati pulau ini untuk melatih ilmunya dan ia berhasil menyempurnakan ilmunya. Tetapi justru sekarang seorang pemuda dengan gerakan yang begitu mudah telah berhasil memunahkan serangannya dan melenyapkan tenaga gempurannya. "Kau rupanya memiliki sedikit kepandaian," kata majikan pulau tersebut dengan suara semakin dingin, "dan itulah pula sebabnya mungkin kau jadi bertingkah." Mahisa Darma kenal bahaya. Jika memang orang tua yang berpakaian tidak keruan tersebut melancarkan serangan-serangan yang lebih hebat, tentu yang akan kewalahan, karena dia tak pernah bertarung olah kanuragan. Walaupun Mahisa Darma mendongkol, ia menindih perasaannya itu, dan berusaha untuk tersenyum, guna menjelaskan duduknya persoalan. Tetapi orang tua yang berpakaian dari kulit binatang itu kembali mengibaskan tangannya. Malah sekarang, dia mempergunakan kedua tangannya. Tenaga serangan itu jadi hebat, membuat Mahisa Darma tidak sempat berkata lagi, karena ia harus menghadapi tenaga gempuran tersebut.